Hari ini kita mau bahas sesuatu yang pasti pernah dialami hampir semua orang, yaitu rasa jenuh, capek, bahkan putus asa dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, berangkat kerja, lalu di tengah jalan tiba-tiba bertanya, "Aku ini sebenarnya ngapain sih? Hidupku mau dibawa kemana?" Kalau kamu pernah merasa begitu, jangan khawatir, kamu gak sendirian. Dan kabar baiknya, ada cara untuk mengobati rasa putus asa itu. Nah, di video ini aku akan cerita dan bagikan langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan supaya hidupmu punya arah, semangat, dan makna yang lebih dalam. Jadi, siap? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa kalau pekerjaan yang dijalani sekarang cuma sekadar rutinitas belaka, bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, atau malam, lalu begitu lagi setiap harinya. Lama-lama, semuanya terasa hambar, bahkan ada saatnya kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya aku ngapain sih? Buat apa aku kerja seperti ini? Nah, perasaan jenuh, capek, atau bahkan putus asa dalam bekerja itu ternyata bukan hal yang sepele. Putus asa itu bukan sekadar rasa lelah biasa. Itu adalah sebuah penyakit jiwa. Kok bisa? Karena ketika seseorang sudah dilanda putus asa, semangatnya hilang. Ia jadi kehilangan arah, motivasi, bahkan bisa kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan ini berbahaya banget, sebab tanpa semangat, kita akan mudah terseret dalam perasaan tidak berdaya. Bayangkan saja, kalau setiap hari dijalani dengan perasaan hampa, pekerjaan akan terasa makin berat. Satu kesalahan kecil saja bisa bikin kita ingin menyerah. Kalau ada masalah dengan rekan kerja, bos, atau bahkan klien, rasanya langsung pengin, mundur, dan berhenti. Di titik inilah banyak orang akhirnya stuck, terjebak dalam lingkaran putus asa. Tapi kabar baiknya, rasa putus asa ini bisa disembuhkan. Caranya bukan dengan mencari hiburan instan atau melarikan diri dari kenyataan, tapi dengan menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Visi dan misi hidup, inilah yang akan jadi pegangan kuat kita supaya nggak mudah goyah ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang bikin orang tetap semangat bekerja meski penuh cobaan? Jawabannya ada pada visi dan misi. Visi dan misi itu ibarat kompas. Tanpa kompas, kita bisa saja jalan, tapi arahnya nggak jelas. Kita bisa berlari kencang, tapi nggak tahu apakah larinya menuju tujuan atau malah menjauh. Nah, banyak orang sebenarnya sudah bekerja keras setiap hari, tapi sayangnya tidak semua orang punya tujuan yang jelas. Mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan, biaya sekolah anak, atau sekadar bertahan hidup. Memang nggak salah, tapi kalau hanya itu yang jadi alasan, biasanya semangat akan cepat habis. Visi dan misi hadir untuk memberi makna. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai guru mungkin merasa lelah karena banyaknya murid dengan berbagai masalah. Tapi ketika ia sadar bahwa visinya adalah mendidik generasi penerus bangsa dan misinya adalah membantu anak-anak menemukan potensi terbaik mereka, maka setiap tantangan akan terasa lebih ringan. Capeknya jadi punya arti. Begitu juga dengan karir lain. Seorang karyawan yang bekerja di perusahaan bisa punya visi untuk naik level, jadi pemimpin yang membawa perubahan. Seorang penjual kecil bisa punya misi untuk membantu banyak orang mendapatkan produk terbaik
dengan harga terjangkau. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil tidak lagi terasa sia-sia. Tapi, gimana cara menemukan visi dan misi hidup? Langkah sederhana yang bisa kita ambil, mulai dengan refleksi diri, tanyakan 3 pertanyaan penting ini. Apakah pekerjaan ini berasal dari hati? Kalau ternyata kita bekerja hanya karena terpaksa, besar kemungkinan kita akan cepat kehilangan semangat. Tapi kalau pekerjaan itu lahir dari hati, meski jalannya penuh tantangan, kita tetap bisa menikmati prosesnya. Apa manfaat pekerjaan ini bagi diri sendiri dan orang lain? Pekerjaan yang bermanfaat hanya untuk diri sendiri biasanya cepat membuat kita bosan. Tapi ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan juga bermanfaat untuk orang lain, ada rasa puas yang gak bisa ditukar dengan uang. Apa tujuan akhir dari pekerjaan ini? Tanpa tujuan akhir, pekerjaan hanya akan jadi siklus tanpa ujung. Tapi dengan tujuan jelas, setiap langkah terasa punya arah. Misalnya, seorang pegawai yang bercita-cita punya bisnis sendiri, suatu hari nanti akan bekerja dengan lebih fokus. Karena ia tahu, setiap pengalaman sekarang adalah bekal untuk masa depan. 3 pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi jawabannya bisa jadi penentu. Apakah kita akan terus bertahan dengan semangat, atau malah tenggelam dalam kejenuhan? Dalam hidup, kita nggak akan lepas dari rasa kecewa. Saya sendiri pernah mengalami masa di mana orang-orang yang dibantu justru berkhianat. Bayangkan, kita sudah berbuat baik, mengulurkan tangan, tapi yang kembali malah perlakuan yang menyakitkan. Banyak orang ketika menghadapi situasi seperti ini langsung drop, merasa sia-sia, lalu menyerah. Yang terpenting bukan sikap orang lain terhadap kita, melainkan seberapa teguh kita pada visi dan misi hidup kita sendiri. Kalau visi dan misi kita sudah jelas, kita nggak akan mudah goyah hanya karena ada orang yang mengecewakan. Misalnya, kalau tujuan kita adalah membantu orang lain, maka meskipun ada 1-2 orang yang tidak menghargai, itu tidak akan menghentikan kita. Karena kita sadar, apa yang kita lakukan jauh lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Meski hidup penuh rintangan, meski pekerjaan kadang bikin frustasi, kuncinya adalah tetap memegang visi dan misi. Dengan pegangan itu, kita akan lebih kuat menghadapi tantangan. Hidup memang tidak selalu indah, tapi ketika kita punya tujuan yang jelas, kita bisa menemukan makna, bahkan dalam kesulitan. Kita bisa tetap tersenyum meski sedang jatuh. Kita bisa tetap berbagi meski sedang kekurangan. Dan kita bisa tetap mencintai hidup meski penuh luka. Teruslah semangat, teruslah berbagi, dan cintailah hidupmu. Karena pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan langkahmu kalau kamu punya visi dan misi yang kokoh. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana menghadapi rasa putus asa dalam hidup dan pekerjaan. Ingat, putus asa itu penyakit jiwa, tapi bisa diobati. Obatnya adalah menemukan dan memegang teguh visi serta misi hidupmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten motivasi berikutnya. Tulis juga di kolom komentar apa visi dan misi hidupmu yang ingin kamu pegang teguh. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berbagi, dan cintai hidupmu. Bye.